Akibat pergaulan bebas, bab 12. Alina membuka matanya perlahan. Sinar matahari yang menerobos masuk melalui jendela kamar buat Alina terbangun. Wajahnya terlihat berseri-seri. Betapa tidak, Aldo membuatnya terjaga hingga pukul 3 dini hari. Mereka bercinta tanpa henti, membuat keduanya kelelahan dan kemudian tertidur begitu saja dalam keadaan tubuh telanjang. Menyadari tubuhnya masih dalam keadaan telanjang tanpa sehelai benang pun melekat, Alina kemudian menutupi tubuhnya dengan selimut. Gadis cantik itu kemudian turun dan dari ranjang mencari-cari Aldo. "Di mana dia?" gumam Alina sambil melongokkan kepalanya keluar jendela. Ia melihat Aldo sedang berolahraga ringan di halaman samping rumah. Alina tersenyum. Aldo terlihat sangat manly, hanya dengan bertelanjang dada saja. Alina tidak henti-hentinya memandang tubuh Aldo yang kekar berotot, membuat pria tampan itu terlihat seksi. Selain manly, Aldo pun sangat perkasa di atas ranjang. Alina sering merasa kewalahan dibuatnya. Namun begitu, ia sangat menikmati saat berhubungan badan dengan Aldo, meski terkadang Aldo cenderung kasar dan tak jarang menyakiti dirinya. Alina mencari baju dan pakaian dalamnya yang entah di mana. "Di mana bajuku? Masa ia dicuci sih?" Alina celingukan mencari-cari bajunya yang dia sendiri tidak tahu berada di mana. Malam itu, ia melempar begitu saja bajunya di lantai karena sudah terbakar api gairah yang menggelora. Malam itu, ia melempar begitu saja bajunya di lantai karena sudah terbakar api gairah yang menggelora. Alina mencari hingga ke kamar mandi, dan ia menemukan baju dan pakaian dalamnya berada di dalam keranjang kotor. "Kenapa ditaruh di sini? Aku pakai baju apa nanti?" Alina memungkut bajunya dari dalam keranjang, dan tiba-tiba, "Selamat pagi sayang." Aldo memeluk pinggang Alina dari belakang. Alina terkejut dan kemudian tertawa riang. Aldo menciumi leher Alina yang jenjang. "Sayang, kamu terlihat cantik dan seksi, meski baru bangun tidur sekalipun," ucap Aldo sambil terus menciumi leher dan bahu Alina gemas. Alina tersenyum lebar. "Dan kenapa kamu menaruh bajuku di keranjang kotor? Aku pakai baju apa nanti?" tanya Alina sambil membalikkan badannya. "Oh, kamu gak usah khawatir. Aku sudah menyiapkan baju dan pakaian dalam baru untukmu." Alina mengangkat alis tidak percaya. "Apa?" "Ya, aku sudah menyiapkan semuanya untukmu. Baju baru agar kamu bisa berganti baju. Setelah kita bercinta, tidak mungkin juga kamu memakai baju yang kotor kan?" ujar Aldo. "Oh, ternyata kamu juga memikirkan hal terkecil sekalipun ya? Baguslah," ucap Alina. "Yaudah, kamu mandi dulu, atau mau aku temani?" goda Aldo genit. "Apaan sih kamu, Al? Tidak cukup semalaman kamu buat aku menggila." Alina memukul bahu Aldo manja. "Tapi kamu suka kan? Ternyata kamu beringas juga saat kamu terangsang sayang. Aku sangat menyukainya." Alina hanya tersenyum kecil. Malam itu ia sedikit mabuk, sehingga tidak dapat mengontrol dirinya sendiri. Ia melakukan hal-hal gila di luar kendalinya. Dan itu tentu saja dimanfaatkan dengan baik oleh Aldo. Ia tahu betul cara membuat Alina terbagar dan mendamba, sehingga tubuhnya sangat menginginkannya. Aldo membawa Alina ke batas ujung dunia tidak bertepi. Pria tampan itu berhasil membuat Alina meledak berkali-kali. Ia membuat gadis itu mengalami kepuasan yang teramat sangat, dan juga kenikmatan tiada tara. Aldo kemudian meninggalkan Alina seorang diri di dalam kamar. Alina bergegas mandi, dan tak lama kemudian Alina keluar dari kamar mandi. Alina tersenyum melihat beberapa baju yang tergantung rapi di dalam lemari pakaian. Aldo menyiapkan semua ini untuknya. So sweet banget gak sih? Meski terlihat berlebihan, tapi Aldo akan melakukan apa saja untuk membuatnya bahagia. Aldo tahu betul bagaimana memperlakukan Alina yang anak seorang pengusaha kaya raya itu dengan memanjakannya. Alina kemudian memilih salah satu baju yang akan ia kenakan nanti. Dan di mana
mana Aldo menaruh pakaian dalam baruku? Satu persatu Alina membuka laci lemari. Akan tetapi ia tidak menemukannya juga. Dan tiba-tiba ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Ia melihat sebuah kotak berwarna putih di lemari bagian bawah. Kotak tersebut terlihat agak tersembunyi. Kotak apa ini? Penuh rasa ingin tahu, Alina mencoba mengambil kotak dari dalam lemari. Alina pun segera membuka kotak berukuran sedang itu. Alina mengerutkan dahi melihat benda yang berada di dalam kotak tersebut. Beberapa pakaian dalam wanita seperti bra dan celana dalam berbagai macam warna, ukuran, dan bentuk. Pakaian dalam wanita? Tapi punya siapa? Tanya Alina, menyadari keseluruhan pakaian dalam wanita itu sudah terlihat usang, namun masih dalam keadaan baik, bersih, dan wangi. Alina pun bertanya-tanya dalam hati, siapa pemilik semua pakaian dalam wanita itu? Dan mengapa berada di sana, di dalam kotak dan sepertinya sengaja untuk disimpan? Sayang, sudah belum mandinya? Suara Aldo membuyarkan lamunannya. Alina segera mengembalikan kotak itu ke dalam lemari pakaian. Dan ia bergegas mengenakan gaun dan pura-pura mematuk diri di depan kaca. Wow, ternyata baju itu cocok sekali di badanmu sayang, puji Aldo. Alina hanya tersenyum. Dan bagaimana dengan pakaian dalamnya? Apakah cukup? Tanya Aldo. Sebenarnya aku belum menemukannya. Entah kamu simpan di mana pakaian dalamku? Saud Alina berusaha menutupi perasaan keingintahuannya tentang pakaian dalam wanita yang berada di kotak itu. Astaga, aku lupa. Aku belum mengeluarkannya dari dalam tas. Sebentar aku ambilkan ya. Aldo bergegas keluar kamar. Tak lama kemudian Aldo datang dengan tas berwarna hitam. Lihat, ini semua untukmu. Kamu bebas memilih mana yang kamu suka, ucap Aldo. Kamu jangan khawatir, semua sudah dicuci dan bersih. Alina hampir tidak percaya mendengar kata-kata Aldo. Ia bahkan sudah mencuci pakaian dalam yang akan ia kenakan. Al, kamu membeli semua ini? Untuk apa? Tanya Alina hampir tidak percaya Aldo membelikannya beberapa pasang pakaian dalam dengan merek ternama. Tentu saja untukmu sayang, kata Aldo yang menyadari Alina belum mengenakan pakaian dalam. Jadi, kamu belum mengenakan pakaian dalammu ya? Mata pria itu menggelap oleh gairah mendapati tubuh Alina yang terlihat seksi dalam balutan mini dress merah marunnya. Tangan Aldo mulai bergerak ke arah bawah tubuh Alina. Alina berusaha menepis tangan Aldo lembut. Kenapa sayang? Tanya Aldo yang sekarang berdiri di belakangnya. Tangan kanannya masih berusaha untuk menggapai kewanitaannya, sementara tangan kirinya mencengkeram payu Alina dengan kuat, membuat Alina tidak berkutik dibuatnya. Al, kita sudah bercinta sepanjang malam, kamu apa lagi? Aku menginginkanmu sayang, kamu selalu membuatku bergairah setiap saat, bisik Aldo. Alina berusaha melepaskan diri, namun Aldo semakin kuat mencengkeram payudaranya, membuat Alina merasa kesakitan. Al, lepaskan, sakit, jerit Alina meronta-ronta. Dan saat Alina berhasil melepaskan diri dari dekapan Aldo, akan tetapi karena tidak dapat menjaga keseimbangan tubuhnya, Alina terjatuh dan kepalanya membentur meja. Alina menjerit kesakitan, membuat Aldo seketika panik. Alina kamu baik-baik saja? Alina terus memegangi keningnya yang terluka dan mengeluarkan darah. Sayang, kamu berdarah. Aldo semakin panik melihat kening Alina terluka dan mengeluarkan darah yang banyak. Alina mendesis kesakitan. Aldo membopong tubuh Alina dan membaringkannya di atas ranjang. Pria tampan itu kemudian berusaha mengobati luka di kening Alina. Maafkan aku Alina, maafkan aku. Aldo tidak henti-hentinya meminta maaf kepada Alina dan merasa bersalah telah membuat kekasihnya terluka. Akan tetapi karena lukanya yang cukup dalam, Aldo kemudian membawa Alina ke rumah sakit. Setelah mendapat penanganan dari dokter, Alina meminta Aldo untuk mengantarnya pulang ke kosnya.
Al, aku nggak apa-apa, kamu pulanglah. Alina meminta Aldo untuk pulang setibanya mereka di tempat kos Alina. Tapi sayang, aku ingin istirahat, Al. Aldo menatap wajah Alina dan kemudian mengusap kepalanya dengan lembut. Baiklah, tapi sebelumnya aku ingin minta maaf padamu, Alina. It's okay, Al. Aku tahu, setiap manusia diciptakan memiliki rasa dan nafsu. Tapi kita juga harus dapat menguasai nafsu pada diri kita masing-masing. Potong Alina masih merasa kesal kepada Aldo. Semua ada batasannya, Al. Aldo menghela nafas panjang. Ya, aku tahu. Maafkan aku. Baiklah, kamu istirahatlah. Aku akan pulang, kata Aldo kemudian. Alina hanya mengangguk pelan. Aldo pergi setelah mengecup kening Alina.